Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Stadium 3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rangga. Saya kali ini akan membuat tantangan tentang belajar speaking selama 21 hari. Nah, hari ini adalah hari ke-10. Jadi ini video ke-10 tentang tantangan belajar berbicara di depan kamera. Nah, untuk topik kali ini yaitu akan membahas tentang inspirasi seseorang tokoh yang dijadikan pandangan untuk belajar. Sebelumnya emang untuk topik ini saya agak sedikit bingung. Karena tujuannya awalnya saya juga bingung karena untuk apa hubungannya dengan speaking. Tapi setelah saya baca-baca artikel ternyata memang ini bisa menjadi hal yang lebih ke meningkatkan kepercayaan diri kita gitu untuk mengidolakan seseorang. Nah, di topik ini yaitu tentang siapa yang kita idolakan, yang memotivasi diri untuk belajar speaking. Nah, untuk saya yaitu sebenarnya dia bukan pakar speaking, dia adalah pendakwah yaitu Ustadz Badik Siau, dan bagi saya beliau sangat cermat dalam berbicara, yaitu tentang kemampuan dia berpikir, cara dia menanggapi sesuatu, cara dia menjawab sesuatu, dan cara berpikir yang tajam. Jadi banyak hal-hal yang dia utarakan, banyak hal yang beliau utarakan dengan sederhana dan mudah dipahami untuk dicerna. Nah, mungkin jika kalian melihat saya ternyata pada faktanya itu berbeda dengan beliau, karena memang saya hanya mengidolakan beliau sebagai pembicara, sebagai seorang tokoh agama. Nah, saya tidak berharap bisa sama seperti beliau. Hanya saja ketika disandingkan dengan cara berpikir dan cara menjawab, serta cara beliau adab dan akhlaknya, saya lebih condong kepada hal-hal tersebut dibanding fokus ke speakingnya. Karena menurut saya justru ketika speaking itu bisa terlihat menarik ketika bisa disajikan secara sederhana dan mudah dicerna, mudah untuk dipahami. Nah, hal-hal tersebut itu adalah skill yang menurut saya tidak semua pembicara itu memiliki skill yang sama seperti beliau levelnya untuk di bidang dakwah ya, atau di bidang edukasi. Memang hal tersebut itu bagian dari pengetahuan yang boleh jadi bisa karena belajar, bisa karena membaca buku dan mencari informasi yang memang konsumsi informasinya sangat banyak. Jadi otomatis cara berpikirnya itu cepat, cara berpikirnya itu lebih aktif, dan cara menjawabnya pun lebih bisa diterima. Yang pertama, pengalamannya sangat mempengaruhi, dan sumber-sumber yang beliau baca. Nah, apa hubungannya dengan speaking untuk di topik ini? Nah, untuk di topik ini itu menjadi alasan terbesar saya, yaitu dakwah. Sebenarnya saya ingin bisa dakwah, dan memang kalau boleh jujur, sebenarnya saya pernah berdakwah, yaitu dengan salah satu
di tempat kajian, bukan tempat kajian, maksudnya di sebuah komunitas kajian, dan saya diundang sebagai guest star, sebagai pembicara. Dan di situ saya latihan selama 1 minggu untuk berbicara di depan kamera. Bukan di depan kamera, di depan orang banyak, mohon maaf. Karena sempat tidak belajar speaking, tidak terpraktekkan, bukan tidak terpakai tidak dipakai gitu kemampuan cara berbicara di depan umum, karena memang waktu kerja saya sudah berhenti di event-event seperti edukasi di dunia hewan, di dunia animal care. Jadi semenjak itu speaking saya mulai jarang dipakai dan saya fokus kerja, dan akhirnya banyak hal-hal yang saya lupa, banyak hal-hal yang memang sulit untuk saya bicarakan, sulit untuk speaking seperti pada awal ketika masa-masa mengisi event-event. Dan hal itu ternyata menggugah saya bahwa kemampuan berbicara itu memang harus dilatih terus-menerus. Artinya ketika kita memang sudah berniat untuk membuat sebuah konten, sebuah hal-hal yang berbau edukasi atau berkaitan dengan hal-hal berbicara di depan kamera atau di depan umum, maka hal tersebut harus dilakukan secara terus-menerus. Dan mengapa saya bisa lupa, mengapa saya bisa kehilangan skills speaking yang pernah saya pelajari? Karena hal tersebut faktor yang sangat menurut saya berpengaruh, yaitu dari event ke event, dari event untuk ke event lain, itu saya hanya mempunyai pengalaman tidak sampai 10 tahun, mungkin 5 atau sampai 8 tahun. Dan menurut saya untuk belajar speaking itu hal yang kurang sebenarnya, karena memang speaking itu atau bicara di depan orang banyak, kita harus menyesuaikan tentang kata-katanya dari setiap zaman, terus kulturnya, tren, dan banyak lagi yang berpengaruh. Jadi bagaimana kita bisa kehilangan skill tersebut, karena memang hal-hal yang kita utarakan, hal-hal yang kita bicarakan tidak relate dengan kondisi mereka saat ini. Nah, mungkin kita balik ke topik. Kenapa saya mengidolakan, yaitu salah satunya saya ingin menjadi seorang yang boleh jadi bermanfaat dengan menggunakan potensial apa yang saya punya. Dan potensial ini memang yang paling mudah, dalam tanda kutip, mohon maaf, maksudnya paling mudah, tidak menggunakan modal, namun paling berat risikonya, karena dengan berbicara ini akan menjadi hal yang sangat sensitif. Jadi dengan bicara kita bisa menjadi sukses dan bisa membuat kita menyengsarakan kita juga gitu. Artinya kita perlu benar-benar belajar banyak ketika ingin bermanfaat untuk orang lain. Dan kebetulan saya suka untuk belajar hal-hal baru, jadi mungkin speaking ini cocok gitu. Jadi untuk saya yang kegiatannya mempunyai aktivitas-aktivitas seperti baca buku atau belajar atau sharing, bersosial dulunya ya, meskipun sekarang saya mencoba untuk habit yang lama, yaitu belajar untuk interaksi sosial. Namun ya harusnya sih lebih mudah ya, karena adanya komunikasi yang serba dimudahkan, jadi harusnya lebih mudah. Nah, mungkin itu motivasi saya tentang pembahasan, yaitu mengidolakan seseorang. Saya agak aneh sih sebenarnya ngebahas ini, tapi
Ya, ikutin aja challenge-nya selama 21 hari. Semoga di topik yang akan datang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Ya, karena waktu sudah menentukan 10 menit. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.